Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang permintaan dalam perekonomian. Baik anak-anakku semua, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk materi, silakan kalian download di WA group kelas kalian masing-masing yang sudah saya share. Kemudian tadi Bapak sudah menyampaikan kepada kalian tentang contoh soal. Kita bahas bersama untuk contoh soal. Saya dulu ya. Sekarang kita bahas materinya dahulu. Nah, untuk materi pada awal pertemuan ini, ya, kita membahas tentang permintaan. Ya, permintaan, nah ini hukum permintaan terlebih dahulu. Pengertiannya dulu. Ya. Pengertian permintaan, ya, permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin, ya, yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen, ya, pada harga tertentu, ya, pada tingkat harga tertentu, pada periode tertentu, atau pada waktu tertentu. Ini adalah pengertian permintaan. Oke, kita lanjutkan. Kemudian hukum permintaan. Ya, hukum permintaan ini berlaku manakala dalam kondisi ceteris paribus, atau istilahnya adalah faktor-faktor yang lain, itu selain harga, itu dianggap tetap. Anak-anak semua, untuk selanjutnya hukum permintaan, ya. Hukum permintaan ini adalah, saya besarkan dahulu. Sorry. Ya. Nah, ini hukum permintaan. Jika tingkat harga mengalami kenaikan, maka jumlah permintaan barang atau jasa akan menurun. Sebaliknya, jika mengalami penurunan, maka jumlah permintaan, permintaan barang atau jasa akan bertambah. Syaratnya seperti yang saya sampaikan tadi, faktor yang lain selain harga dianggap tetap, atau istilahnya adalah ceteris paribus. Ya, ceteris paribus. Kemudian kita membahas kaitannya dengan, ya, bentuk dan jenis, ya, jenis dan bentuk permintaan. Untuk jenis permintaan, ya, jenis permintaan ini ada 3, ya. Yang pertama ini adalah permintaan absolut. Ya, permintaan absolut, ya. Ini di mana, ya, permintaan yang tidak didukung kemampuan daya beli oleh konsumen, ya. Jadi oleh konsumen, ya. Jadi permintaan yang tidak bisa didukung daya beli, atau istilahnya ketika kita ini sebenarnya ingin membeli apa, ya, tetapi kita tidak memiliki kemampuan untuk membelinya. Ingin mobil mewah misalkan, atau ingin rumah mewah misalkan, atau misalkan mau membeli menara Eiffel misalkan. Ini kalau kita tidak punya daya beli, maka ya itu nanti namanya adalah permintaan absolut. Contohnya kalian bisa lihat ini, ya, orang yang ingin membeli rumah atau mobil, tetapi tidak semua orang mampu untuk membelinya. Ya, ini. Yang kedua ini adalah permintaan potensial.
Untuk permintaan potensial, ya, ini adalah permintaan yang dapat diwujudkan karena didukung daya beli, tetapi belum bisa dilaksanakan. Ya, tetapi belum bisa dilaksanakan. Ini kaitannya dengan permintaan potensial. Contoh, ya, contohnya orang yang ingin memiliki sejumlah uang dengan jumlah kaitannya orang yang ingin memiliki sejumlah uang dengan jumlah nominal mencukupi barang, ya, membeli barang tetapi belum melaksanakan. Ya, itu kaitannya dengan permintaan potensial. Jadi punya minta barang, ya, ada barang atau jasa, ada uangnya, ya, tapi dia tidak mau membeli. Ya, contohnya ini orang memiliki jumlah uang dengan jumlah nominal mencukupi untuk membeli barang tersebut, tetapi dia belum melaksanakan pembelian tersebut. Ya, kemudian permintaan efektif. Ya, permintaan efektif. Ini permintaan terhadap barang atau jasa yang dilakukan sesuai dengan daya beli yang dimilikinya. Ya, jadi bisa membeli, ya, bisa membeli, kemudian ada uangnya dan bisa melakukan pembelian. Ya, contoh ketika kita misalkan ingin membeli sepatu dan kebetulan, ya, waktu Lebaran misalkan, ya, kita mendapat fitrah misalkan, ya, atau istilahnya mendapatkan angpau misalkan. Kemudian uang tersebut mencukupi, ya, mencukupi untuk membeli, dan kemudian kita juga membeli, langsung kita pergi ke toko misalkan, ya, itu berarti itu termasuk permintaan efektif. Ya, kemudian kita bahas yang selanjutnya, ya, adalah bentuk permintaan. Bentuk permintaan, ya, ini ada dua macam. Yang pertama adalah permintaan individu. Ya. Pengertiannya adalah permintaan yang dilakukan individu atau perseorangan terhadap barang atau jasa. Jadi orang per orang yang mau membeli, ya, meminta barang tersebut, membutuhkan barang tersebut, itu adalah orang per orang. Ya, itu adalah permintaan individu terhadap barang apa saja. Ya, terhadap barang apa saja. Yang kedua, ini adalah permintaan pasar. Kalau permintaan pasar, ini adalah jumlah atau kumpulan permintaan individu terhadap barang atau jasa. Kita lanjutkan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi, ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kaitannya dengan permintaan, yang pertama ini adalah pendapatan masyarakat. Ya, pendapatan masyarakat. Ketika orang mengalami kenaikan pendapatan, kemampuan untuk memberi barang itu semakin besar. Karena apa? Daya belinya tinggi. Dia bisa membeli apa-apa. Ya. Kemudian jumlah penduduk, semakin banyak jumlah penduduk, otomatis kan nanti juga akan berpengaruh terhadap permintaan barang atau jasa. Ya. Kemudian harga barang yang berhubungan, ya, barang ini bisa berhubungan kaitannya dengan substitusi, ya, barang substitusi atau barang komplementer. Untuk substitusi, ya, untuk substitusi ini ada biasanya ini namanya barang pengganti, ya, barang pengganti substitusi. Contoh misalkan ketika kalian mempelajari di pelajaran ekonomi kaitannya dengan kebutuhan, ya, barang substitusi itu adalah barang yang bisa fungsinya, ya, fungsinya ini adalah untuk mengganti barang yang lain, ya, mengganti barang yang lain. Ya, contoh misalkan, ya, misalkan nasi, ya, nasi itu kan dari beras. Kemudian ada makan kebutuhannya untuk makan, untuk karbohidrat itu ada ketelang, ya, ada jagung, gandum, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ini adalah barang komplementer atau barang pelengkap. Ya, barang komplementer atau barang pelengkap. Contoh misalkan
ketika orang berkendara membeli sepeda motor. Nah, barang pelengkapnya ya, barang pelengkapnya itu berarti apa? Berarti bensin atau solar. Ya, gitu. Kemudian selera masyarakat ini juga berpengaruh terhadap permintaan. Si A dan si B itu berbeda seleranya. Contoh misalkan anak atau Ani misalkan. Ani suka membeli makan hobinya, ya kesukaannya itu makan bakso misalkan. Atau misalkan si Ana, ya Ana itu sukanya mie ayam misalkan. Nah ini selera masyarakat ini juga berpengaruh terhadap permintaan. Kemudian harga barang, ya harga barang, ya, harga barang juga nanti berpengaruh terhadap permintaan. Ya, loh, kita lanjutkan. Ya. Kemudian kita nanti akan membahas fungsi permintaan. Fungsi permintaan ini nanti rumusnya ini. Ya. P sama dengan ini rumusnya ya P min P1 ya dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 Q2 min Q1. Di mana P1 ya P1 ini ya P1 ini adalah harga ya harga awal atau harga mula-mula. Kemudian yang kedua ini adalah tingkat harga setelah ada kenaikan atau penurunan. Ya, setelah ada kenaikan barang, harga barang, ya, ya, gitu. Atau mengalami penurunan, ya, tergantung nanti, ya. Q ini kuantitas, ya, kuantitas. Nah, Q1 ini adalah jumlahnya, ya, jumlah barang yang diminta di awal, mula-mula. Kemudian keduanya, ya keduanya ini nanti ya ini adalah jumlah permintaan setelah naik harganya naik atau turun. Nah, jadi nanti setelah dihitung ini, ya setelah dihitung ini nanti hasilnya fungsinya akan berubah menjadi ini. Nanti format fungsinya ya KID ya KID atau PD nanti sama ya. KID ini sama dengan A min BP. A ya, A min BP. Kita lanjutkan. Contoh tabel permintaan, ya, tabel permintaan. Ketika harga barang 1000, ya, harga barang 1000 jumlah permintaannya 10. Ketika turun menjadi 800, jumlah barang yang diminta oleh pembeli, oleh konsumen itu 20. Kemudian ketika turun lagi harganya ya 600 ini adalah 30 unit. Kemudian ketika harganya 400 itu nanti barang yang diminta kita misalkan 40 unit. Kemudian turun lagi ya menjadi 200. Barang yang diminta adalah 50. Ya, 50. Nah, kita perhatikan kurva permintaannya ya, kurva permintaannya. Ini tadi ya, tadi sudah saya sampaikan ya. Ketika harganya 1000, kita lihat ya dalam kurva ini ya. Permintaannya jumlah barang yang diminta adalah 10 ya. 820 ya. 630 kemudian 400 ya, 40 200 ya. Ini 50 ya. Kita lanjutkan ya. Jadi nanti kurvanya, ciri-cirinya ya, ciri-ciri kurvanya ya, itu ya. Kurva permintaan itu adalah kurva yang bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Ya, ini untuk materi pada siang hari ini. Ya, terima kasih.
Saya kira itu dulu ya. Mungkin ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di dalam WA Group. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.